Ya. Bagaimana kalau seumpamanya ya yang pewaris ini pewaris yang meninggal ini dia tidak memiliki harta, tapi dia memiliki hutang. Menjadi ahli waris atau mendapatkan harta warisan ketika dia membunuh si pewaris dengan sengaja. Ya. Ini istilahnya bukan anak haram ya, tapi anak alam. Okay. Dia lahir karena proses alam. Ya. Jadi bukan anak haram. Kalau haram kan berarti dia. Salam keadilan bagi rakyat. Jumpa lagi dengan saya Titi dan rekan saya Erma. hanya di acara Ngobrol di Rumah Keadilan. Jadi kita akan membahas permasalahan-permasalahan hukum secara ringan dan santai tentunya. Topik kita pada pagi hari ini adalah tentang waris. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa waris ini adalah suatu permasalahan yang tidak lekang oleh waris. Iya. Tapi seperti biasa kita tidak akan sendiri di sini. Kita akan ditemani oleh salah seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Muhammad Najib Fargoli. Selamat datang, SHI. Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak sudah datang. Beliau ini adalah seorang peneliti di Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan. Oke, baik Pak. Pertanyaan pertama kami, sebenarnya waris itu apa sih Pak? Minta tolong untuk dijelaskan secara lebih mudah. Dan apa yang sebenarnya bisa menjadi objek dari warisan tersebut? Baik, terima kasih Mbak Erma, Mbak Titi atas undangannya. Bisa diundang di acara Ngobrol di Rumah Keadilan karena saya termasuk salah satu pengikut dari channel terima kasih banget Rumah Keadilan dan saya iya. sangat mengapresiasi sekali apa yang dikerjakan oleh teman-teman Rumah Keadilan. Semoga channelnya bisa menginspirasi dan memberikan informasi kepada masyarakat, terutama kaum marginal dan kaum yang terpinggirkan. Amin. Baik, terkait persoalan waris, memang persoalan waris ini menjadi sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan oleh umat manusia. Mengapa? Karena memang kita mendapatkan suatu kepastian bahwa setiap manusia akan mengalami namanya kematian. Oh ya. Nah, manusia itu ketika mati pasti akan meninggalkan yang namanya harta peninggalan atau harta kekayaan yang nantinya akan dialihkan kepada sanak famili atau keturunannya. Nah, oleh karena itulah hukum waris itu hadir untuk menentukan bagaimana cara proses peralihan harta kekayaan dari si pewaris atau yang meninggal tadi kepada sanak saudara dan keturunannya secara adil, bijak dan benar. Oleh karena itulah mengapa waris ini menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari, terutama bagi umat Islam. Seperti itu. Jadi memang waris itu harus meninggal dulu Pak ya? Iya, karena memang salah satu begini. Jadi unsur dari adanya proses pewarisan itu minimal ada 3. Yang pertama itu adalah ada si pewaris, yakni si pemilik harta, yang kemudian dia meninggal. Kemudian yang kedua adalah ada ahli waris, yakni orang-orang yang nantinya akan menerima harta peninggalan dari si pewaris tersebut. Dan kemudian ketiga unsur ketiga pasti adalah punya harta warisan. Kalau tidak punya harta, lalu apa yang akan diwariskan? Masalah mungkin Pak. Iya. Jadi seperti itu. Baik itu hartanya kecil atau sedikit atau banyak, itu menjadi harta peninggalan. Tidak peduli nominalnya berapa, selama dia memiliki harta yang nantinya akan bisa dialihkan atau diwariskan kepada sanak keturunannya, maka itulah menjadi harta Warisan. Seperti itu. Yang menjadi objeknya Pak, apa saja yang menjadi objek? Yang menjadi, jadi begini, kita bedakan dulu terkait warisan dalam sistem hukum Islam dan warisan dalam sistem hukum perdata yang atau kita kenal dengan BW kalau perdata, dan kemudian sistem pewarisan dalam hukum adat. Jadi kita ini kan negara Indonesia yang sangat plural ya, terutama dari sisi hukum juga kita hukumnya juga plural. Jadi banyak hukum yang diakomodasi dalam praktek sehari-hari, termasuk juga dalam hal ini adalah proses kewarisan. Jadi di Indonesia ini kita mengenal 3 macam sistem pewarisan. Yang pertama adalah sistem pewarisan berdasarkan hukum Islam, kemudian yang kedua adalah sistem pewarisan berdasarkan hukum perdata, kemudian
yang kedua adalah sistem pewarisan berdasarkan hukum adat. Nah, di hukum adat ini juga ada 3 lagi, baik itu secara patrilineal, kebapaan, kemudian matrilineal, yaitu berdasarkan garis dari ibu atau campuran patrilineal maupun matrilineal. Kalau dari segi untuk umat Islam ini kan, kalau kali ini kan kita membahas pembagian waris untuk umat Islam ini kan ya. Siap. Objeknya itu apa aja seperti itu? Jadi kalau dalam konsep waris Islam, maka yang diwariskan itu adalah harta bersih. Okay. Jadi segala harta kekayaan, baik itu uang, rumah, aset dan sebagainya, setelah dikurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang itu menjadi kewajiban dari si pewaris saat hidup. Jadi harta waris yang diserahkan kepada ahli waris itulah harta yang sudah dikurangi hutang-hutang, kemudian termasuk biaya pengurusan jenazah si mayit. Jadi dalam Islam kan kita mengenal bahwa si mayit, yakni si yang meninggal itu juga punya hak. Apa aja hak itu? Yaitu 4. Yang pertama adalah hak untuk dimandikan, kemudian hak untuk dikafani, kemudian hak untuk disolati, dan kemudian hak untuk dikuburkan. Untuk menjamin hak-hak si mayit ini, maka juga itu harus disisihkan dari harta-harta si mayit tersebut. Nah, kemudian juga harta-harta terkait hutang-hutang si mayit kepada pihak ketiga semasa hidup itu juga harus disisihkan terlebih dahulu sebelum nanti akan dibagikan kepada para ahli waris. Jadi dalam Islam harta yang nantinya akan dibagikan kepada waris adalah harta bersih. Dalam tanda petik harta bersih adalah harta yang sudah dikurangi hak-hak kemudian kewajiban-kewajiban si pewaris pada saat hidup. Nah, kalau dalam perdata itu kan tidak mengenal itu. Jadi baik hutang maupun lain sebagainya itu juga nanti akan diwariskan kepada si ahli waris. Menjadi pertanyaannya ini Pak, ini kan berarti umat untuk yang pembagian waris dalam hukum Islam itu hanya harta bersih gitu kan? Ya. Bagaimana kalau seumpamanya yang pewaris yang meninggal ini dia tidak memiliki harta, tapi dia memiliki hutang? Apakah itu juga diwariskan kepada para pewaris? Baik. Jadi kalau dalam Islam memang kita mengenal prinsip bahwa jangan sampai si mayit itu meninggalkan hutang-hutang selama dia di dunia. Jadi kalau bisa si ahli waris itulah yang nantinya akan menyelesaikan segala urusan hutang piutang si pewaris selama masa hidupnya sebatas dengan kemampuan si ahli waris. Jadi seperti itu. Jadi tetap si ahli waris akan menyelesaikan hutang-hutang dari si pewaris selama masa hidupnya. Apabila itu si pewaris masih meninggalkan harta, maka diambilkan dari hartanya. Kalau memang tidak punya harta sekalipun, maka si ahli warislah nantinya akan menyelesaikan. Oleh karena itu setiap ada kematian kan pasti ada pengumuman dari sanak famili atau yang saudara yang ditinggalkan bahwa terkait urusan hutang piutang si pewaris selama semasa hidup maka bisa diselesaikan kepada sanak keluarga yang ada. Karena itu memang tuntutan etis juga tuntutan keagamaan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, kalau tadi berbicara tentang apa itu warisan, selanjutnya adalah siapa saja yang bisa mendapatkan warisan itu? Apakah anak angkat, anak yang lahir di luar nikah itu juga bisa mendapatkan warisan? Baik, ini pertanyaan sangat menarik. Jadi perlu saya jelaskan sekali lagi pada para netizen, para subscriber channel Rumah Keadilan bahwa kita harus pahami dulu beberapa istilah dalam sistem warisan. Yang pertama adalah kita pahami dulu siapa yang disebut pewaris. Karena di masyarakat pada umumnya sangat berbeda-beda memahami istilah dari pewaris. Jadi kalau dalam istilah hukum, pewaris itu adalah si orang yang meninggal dan meninggalkan harta, itu disebut dengan pewaris. Kemudian ada pihak yang namanya ahli waris. Nah, ahli waris inilah orang-orang yang nantinya akan menerima harta peninggalan dari si pewaris tersebut. Kemudian kita mengenal ada harta peninggalan, harta pusaka dan warisan itu sama-sama bermakna adalah harta yang ditinggalkan oleh si pewaris yang nantinya akan diserahkan kepada para ahli waris.
waris. Nah, terkait dengan siapa saja yang berhak menerima harta warisan dari si pewaris, di dalam hukum Islam kita mengenal ada 3 golongan orang atau pihak yang nantinya berhak menerima waris. Yang pertama adalah golongan, maaf ini saya pakai istilah Arab karena memang sumber yang saya pelajari dari buku bahasa Arab. Yang pertama adalah Dzul Faraid. Siapakah Dzul Faraid itu? Dzul Faraid adalah pihak-pihak atau orang-orang yang menerima bagian yang pasti dan tertentu. Apa yang maksud dengan bagian yang pasti dan tertentu? Bagian yang sudah ditetapkan dalam kitab suci Al-Quran. Seperti itu. Contoh, ada bagian setengah, ada bagian 1/4, ada bagian 1/6, ada bagian 1/8, 1/3, dan sebagainya, 2/3 dan sebagainya. Itulah adalah beberapa bagian-bagian yang memang sudah ditetapkan dalam kitab suci Al-Quran. Jadi si pewaris nanti akan mendapatkan nominal yang pasti dari harta peninggalan. Seperti contoh, ketika suami ditinggalkan oleh seorang istri dan tidak mempunyai keturunan, maka si suami berdasarkan nas atau ayat Al-Quran, dia mendapatkan bagian sebanyak setengah bagian dari harta waris. Bila kemudian si suami ditinggalkan oleh si istri, ternyata memiliki anak, maka si suami mendapatkan bagian 1/4. Itu yang dinamakan dengan Dzul Faraid atau pihak-pihak yang memiliki, yang sudah ditentukan bagian-bagiannya secara pasti dan tertentu berdasarkan kitab suci Al-Quran atau ayat-ayat terkait waris dalam ayat suci Al-Quran. Lalu kemudian golongan kedua adalah asobah. Siapakah asobah ini? Asobah ini adalah dari golongan laki-laki. Jadi asobah ini adalah pihak-pihak yang nantinya akan menerima harta warisan itu berdasarkan sisa dari harta yang telah dibagikan kepada golongan Dzul Faraid yang pertama tadi. Jadi setelah dibagikan kepada golongan Dzul Faraid, maka sisanya inilah yang menjadi hak bagi para asobah. Asobah ini siapa? Anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dan sebagainya. Inilah golongan-golongan asobah. Seperti itu. Jadi kita dalam sistem waris itu mengenal garis. Jadi pertama itu yang dicari adalah garis ke bawah, keturunan ke bawah, anak, cucu dan sebagainya. Jika tidak punya anak dan cucu, maka ditarik garis ke atas, ayah, kakek, nenek dan sebagainya. Jika sudah tidak ada atau meninggal semua, maka ditarik garis ke samping, yakni saudara, laki-laki dan perempuan dan sebagainya, paman dan sebagainya. Jadi kita golongan yang diutamakan dalam waris itulah dalam Islam adalah golongan garis keturunan ke bawah, kemudian ke atas dan ke samping. Itu untuk, jadi ada 2 golongan, Dzul Faraid yang pertama dan asobah, dan kemudian adalah Dzawil Arham, yakni golongan-golongan di luar daripada Dzul Faraid dan asobah ini. Jadi kalau golongan Dzawil Arham ini biasanya belakangan dapatnya. Ketika ternyata ada Dzul Faraid, ada asobah, maka otomatis si golongan Dzawil Arham ini tidak akan mendapatkan bagian apa-apa selama masih ada pihak-pihak yang berhak menerima baik dari golongan Dzul Faraid maupun asobah. Nah, saya mohon kelupaan. Untuk asobah ini juga terbagi jadi 3 golongan. Asobah ini ada 3, yakni asobah binafsihi, kemudian asobah bil ghair, dan kemudian asobah ma'al ghair. Oh, berarti sangat rinci sekali dalam hukum Islam itu ya, Pak. Itu. Kalau asobah binafsihi itu karena memang keadaannya atau kedudukannya memang secara otomatis dia bertindak sebagai asobah. Contoh, anak laki-laki, cucu laki-laki. Seperti itu. Kalau asobah bil ghair, yakni dia menjadi golongan asobah karena sebab pihak lain. Contoh, contohnya? Anak perempuan. Pada dasarnya perempuan itu sudah memiliki nisbah tertentu, bagian tertentu dalam harta waris karena dia termasuk golongan Dzul Faraid. Tapi karena si anak perempuan ini ternyata punya saudara laki-laki, maka dia otomatis menjadi golongan asobah. Karena apa? Karena kehadiran anak laki-laki tadi atau saudara laki-lakinya tadi. Katakanlah Mbak Erma punya anak, suaminya meninggal, kemudian punya anak laki-laki dan perempuan. Padahal secara hukum si anak perempuan ini mendapatkan porsi tertentu karena dia termasuk golongan Dzul
Faro'i. Faro'i. Tapi karena dia punya saudara laki-laki, karena anaknya Mbak Erma 2, laki-laki perempuan, maka si anak perempuan ini menjadi golongan asobah. Asobahnya kenapa? Karena asobah bil ghair. Karena kehadiran pihak lain yang menyebabkan dia menjadi golongan asobah. Kemudian ada yang ketiga asobah ma'al ghair. Nah itu seperti itu. Oke. Kalau ini kan sangat rinci sekali Pak. Dari situ kami memahami bahwa Islam itu sudah membagi secara detail terkait pembagian-pembagian itu. Menariknya itu kita kan kami juga perlu tahu ini ada pewaris dan ahli waris. Lalu ini kapan pembagian itu terjadi, kan seperti itu? Apakah sebelum apakah setelah pewaris meninggal atau seperti apa? Ya. Sebelum jawab pertanyaan Mbak Erma tadi saya juga sempat kelupaan. Ada pertanyaan dari Mbak Titi terkait bagaimana dengan status anak angkat, kemudian anak luar nikah. Nah, kalau dalam Islam anak angkat ini tetap bisa mendapatkan porsi dari harta peninggalan, tapi statusnya bukan harta waris, tapi dia statusnya adalah wasiat, yakni wasiat wajibah. Berarti masuk ke golongan yang mana itu Pak kalau itu? Jadi ada 3 golongan tadi. Jadi kalau warisan itu hanya diperuntukkan karena pihak-pihak yang memiliki satu hubungan nasab, hubungan pertalian darah dengan si pewaris. Kemudian kedua adalah karena punya hubungan pernikahan, karena suami dengan istri. Ketika istrinya meninggal maka dia punya hak waris terhadap harta peninggalan si istri. Kemudian yang ketiga adalah karena hubungan keagamaan, jadi harus sama-sama Islam. Seperti itu. Dan kemudian yang keempat adalah karena tidak ada penyebab dia terhalang oleh warisan tersebut. Contohnya apa? Ada 3. Seseorang terhalang untuk menjadi ahli waris atau mendapatkan harta warisan ketika dia membunuh si pewaris dengan sengaja. Ketika dia berniat kemudian membunuh si pewaris dengan alasan agar mendapatkan harta warisan, maka itu tidak diperbolehkan, maka dia terhapus dari yang namanya ahli waris, dia tidak berhak. Kemudian yang kedua adalah ketika si pewaris ataupun si ahli waris murtad dari agama Islam. Karena si pewaris selama masa hidupnya dia telah berpindah agama, padahal keturunannya masih beragama Islam semua, maka si keturunannya ini tidak akan mendapatkan apa-apa dari harta warisan si pewaris, karena si pewaris sudah berpindah agama. Begitu pula sebaliknya, ketika ada salah satu ahli waris yang berpindah agama, maka si ahli waris yang berpindah agama ini tidak mendapatkan harta warisan. Seperti itu. Berarti kalau misalnya ya Pak, itu salah satu anaknya ini membunuh orang tuanya misalnya, tapi dia tidak sengaja, berarti berhak masih ya? Itu bisa dibuktikan nanti melalui proses peradilan. Kemudian terkait dengan status tadi, anak angkat, dia tetap mendapatkan porsi dari harta peninggalan melalui perantara wasiat wajibah. Karena waris ini hanya tentukan bagi sanak famili yang memiliki hubungan darah maupun tali pernikahan dan bersama-sama agama Islam. Lalu bagaimana dengan anak angkat? Karena dia tidak memiliki hubungan nasab, tidak memiliki hubungan pernikahan dan sebagainya, maka dia tidak mendapatkan harta warisan, tapi dia diakomodasi melalui yang namanya wasiat wajibah. Nah, dalam wasiat ini si pewaris tidak boleh mewasiatkan harta yang diberikan pada anak angkat ini melebihi sepertiga hartanya. Jadi ada pembatasannya. Jadi wasiat ini tidak bisa seluruh harta kemudian diwasiatkan kepada satu orang saja, tapi hanya harta sebanyak sepertiga bagian saja yang bisa diwasiatkan. Itu untuk anak angkat ya? Ya, kenapa alasannya? Karena sebenarnya yang berhak paling utama memiliki atau kemudian mengambil harta warisan dari si pewaris inilah sanak famili keturunan yang memiliki hubungan pertalian darah maupun pertalian pernikahan. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan anak luar nikah? Nah, ini juga istilah yang sangat familiar di masyarakat, tapi kerap disalah artikan. Karena memang dalam undang-undang kita, terutama undang-undang perkawinan, hanya mengakomodir bahwa pernikahan itu sah apabila dilaksanakan berdasarkan ajaran agama dan berdasarkan undang-undang. Artinya ketika pernikahan itu tidak dilaksanakan berdasarkan dua ketentuan ini, dua syarat ini, maka dianggap
tidak sah atau dianggap tidak ada terjadi perkawinan. Tapi padahal dalam sisi Islam, nikah siri katakanlah dia sah secara agama tapi tidak sah secara agama. Negara. Iya, secara negara. Mohon maaf. Tetapi dalam Islam dia dianggap sah pernikahannya. Dan anak keturunannya berhak untuk mendapatkan warisan. Jika dikaji dalam secara agama saja, secara fikih saja. Tapi kita kembali lagi pada sisi peraturan undang-undangan bahwa meskipun dia siri dan sah secara agama, tapi karena tidak memenuhi ketentuan yang ada di undang-undang, maka dia dianggap sebagai anak luar nikah. Nah, terkait dengan anak luar nikah lainnya, katakanlah anak hasil perzinahan yang tidak melalui proses pernikahan. Kan kalau siri kan ada proses pernikahannya secara agama. Tapi kalau zina kan tanpa proses pernikahan dan sebagainya. Lalu bagaimana status terkait anak yang dilahirkan nanti? Apakah dia mempunyai hubungan nasab dengan orang tua laki-lakinya? Apakah dia punya hubungan perdata dengan orang tua laki-lakinya tersebut? Nah, pada tahun 2012 kan kita sempat gempar, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa anak hasil luar nikah itu tetap memiliki hubungan pernasaban dengan orang tuanya dan juga bersama keluarga dari orang tua laki-laki tersebut. Selama itu bisa dibuktikan secara biologis atau berdasarkan teknologi dan sebagainya, dalam hal ini DNA. Seperti itu. Nah, ini juga cukup menggemparkan dari sisi dunia fikih keislaman waktu itu, karena memang dalam Islam hubungan di luar nikah, yakni dalam hal ini adalah zina, itu memang tidak memiliki hubungan nasab apa-apa kepada bapaknya. Tetapi sekali lagi di tahun yang sama MUI juga sudah mengeluarkan fatwa bahwa meskipun anak itu lahir, ini istilahnya bukan anak haram ya, tapi anak alam. Dia lahir karena proses alam, jadi bukan anak haram. Kalau haram kan berarti dia najis. Jadi istilah yang sangat stigma anak haram ini sangat menyesatkan. Jadi kita pakai istilah anak alam. Nah, fatwa yang menyatakan bahwa si anak alam ini tetap bisa memiliki harta atau peninggalan kepada bapaknya. Bagiannya selama itu nanti bisa dibuktikan berdasarkan DNA bahwa benar dia adalah anak dari si A, katakanlah. Nah, ketika si A meninggal ini, dia tetap bisa memiliki beberapa harta peninggalan dari si bapaknya ini, ya ini melalui apa? Tadi wasiat wajibah. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kasus anak angkat, kemudian hasil anak alam tadi itu bisa diakomodir melalui yang namanya wasiat wajibah. Ini semata demi apa? Demi keadilan dan kebenaran. Jadi jangan sampai anak ini tidak mendapatkan perhatian. Jadi anak ini kan golongan atau generasi penerus kita. Jadi jangan sampai anak ini kemudian terlantarkan. Jadi si bapak nantinya tetap harus bertanggung jawab terhadap nafkah, terhadap pemenuhan hajat hidup dari si anak itu tadi. Nah, ketika meninggal masuk ke wasiat, maka harus diakomodir melalui namanya wasiat wajibah. Berarti tidak masuk ke ini ya, tetap tidak masuk ke waris. Dia tidak termasuk golongan ahli waris, tapi dia dianggap sebagai golongan di luar ahli waris yang mendapatkan porsi melalui wasiat wajibah. Oke. Lalu yang tadi yang saya tanyakan itu Pak, kapan itu terjadi pembagian waris itu? Pembagian waris otomatis terjadi ketika si pewaris meninggal. Karena kalau belum meninggal berarti namanya hibah. Oh, gitu.